kata Rasul SAW dalam hadis yang lain, a'dham ma anzalallahu minas sama, memang yang paling besar yang pernah Allah turunkan dari langit buat kita ini dua hal. Pertama yakin, dan kedua afiyah. Pertama keyakinan kepada Allah. Kalau kita diberi keyakinan hati kita kepada Allah, niscaya itu kenikmatan yang gak ada duanya. Dan yang kedua adalah afiyah. Afiyah itu adalah jauh dari musibah, jauh dari bala ya. Itu yang kita harap ya. Makanya kalau kita itu lihat habaib doa selalu ditutup fi khairin wa lutfin wa afiyah. Setelah doa ditutup, dan permintaanku ini fi khairin, dalam kebaikan, wa lutfin, dalam kelembutan, wa afiyah, jauh dari musibah dan bala ya. Memang bala itu ujian itu paling berat bagi para nabi ya. Asyadul bala lil anbiya, thummal ulama, thummal amthal fal amthal. Paling besarnya ujian adalah untuk para nabi. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada yang kena musibah, mereka tidak nangis. Kalau kita kan kena musibah nangis. Karena ba'du sholihin kalau kena musibah, istrinya meninggal, belum lama anaknya meninggal berturut-turut, itu dia senyum sambil berkata, ya Rob, anak jadi nggak enak ya Allah. Anak kan orang biasa, kok musibahnya terlalu besar, anak jadi pede ya. Musibah kayak gini ini kan buat nabi ya, buat rasul, buat aulia yang berat-berat gini. Makanya ketika kau memberikan musibah yang berat kayak gini, saya jadi pede, saya kayak seakan-akan wah ini orang top saya ini, karena musibahnya seperti ini jadi GR, jadi gak enak aku rek, Gusti Allah nih musibah kayak gini abot. Dan semakin berat musibah itu semakin tinggi kedudukan ya. Dan sebenarnya musibah itu hadirin tidak ada yang berat, tidak ada musibah berat itu, hanya di mata kita berat. Sebab Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ma makna syai'in? Dan kalian pasti aku uji. Tidak ada orang tidak kena bala, itu nggak ada. Allah berfirman walanabluwannakum, la nabluwannakum. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, yang belajar nahwu, balaghah. Walanabluwannakum itu asalnya dari ya blu aja, nablu, cuma ditambahin lam, ditambahin nun taukid. Apa itu? Untuk menekan, memastikan. Walanabluwannakum, pasti kau kuuji, kau pasti aku kenakan bala. Tapi setelah Allah menekan dengan walanabluwannakum, tapi selanjutnya dia oleh Allah bisyai'in minal khauf. Makna bisyai'in dalam tafsir itu saya lihat bisyai'in ay biqalilin, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin memberikan musibah kepada hamba yang hambanya nggak mampu, itu nggak mungkin. Yang membuat tidak mampu itu keyakinan kita dan hati kita. Iman kita kuat, musibah sebesar apa itu ringan. Kalau iman kita itu kayak daun bawang, musibah sedikit aja seperti musibah besar. Dikenakan musibah dikit aja sudah wah, sudah kayak mau murtad sudah. Tiap hari nangis mengeluh, ya Allah, musibah kecil. Dan orang hidup ini pasti ada musibah. Minal khauf, ya enggak, musibah itu rasa takut, takut ini, takut itu manusia. Lapar, meninggalnya anak, meninggalnya istri, atau apapun, itu pasti musibah itu kita hadapi. Tapi wabasyiris sabirin, beri kabarlah bagi orang-orang yang sabar, yang kalau mereka itu mendapat musibah mereka berkata, sesungguhnya semua milik Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Itu. Maka itu bala itu pertama para nabi. Jadi kita nggak usah heran kalau nabi itu
mendapat musibah. Loh, Rasulullah yang seperti itu aja loh, yang dunia dan seisinya ini diciptakan untuk Rasulullah, tapi hidupnya Nabi itu nggak sedikit ujiannya. Dari awal lahirnya saja orang tuanya meninggal dua-duanya. Itu kan sudah satu cobaan. Kemudian setelah Rasulullah SAW menikah, punya anak, musibah. Anaknya dinikah, ditalak semua. Ya. Harta yang melimpah, habis. Ya. Itu Rasulullah dikeluarkan di jalan Allah. Kemudian dihisor, diembargo 3 tahun lamanya, ditaruh di Syaib, satu tempat, nggak boleh muamalah dengan mereka, makan seadanya. Sampai dalam riwayat sebagian sahabat makan rumput, karena nggak ada nasi, nggak ada roti, nggak ada apapun, makannya rumput. Hingga disebutkan sebagian sahabat buang airnya seperti kambing, karena makanannya rumput. Musibah ya. Seperti itu hadirin. Kemudian pamannya meninggal, istrinya meninggal dengan jarak cuma sekitar 6 bulan, meninggal semuanya. Hijrah ke Taif, dilempari batu, kemudian hijrah barulah ke Madinah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya. Siapa yang enggak sakit atau siapa yang enggak sedih meninggalkan tempat itu manusia itu dilahirkan? Ujiannya banyak. Itu Rasulullah. Lah kalau kita ini nggak mau kena musibah, apa diri kita lebih baik dari Rasulullah? Jadi kalau kita dapat musibah ya pantas, makanya dikatakan tadi itu. Makanya kita kalau lihat orang kena musibah, jangan kau katakan ya memang pantas, jangan. Kita yang lebih pantas kalau cuma musibah itu sebab dosa, karena dosa kita lebih banyak. Ya. Dan husnudzonlah dalam setiap musibah. Kemudian kita salahkan, nisbahkan ke musibah tersebut karena diri kita. Kalau kita dapat musibah, ini karena saya ini kurang rajin sholat, saya ini kurang rajin sedekah. Ini semua nisbatkan kepada diri kita, jangan nisbatkan kepada orang lain. Karena Habib Abdurrahman yang pernah saya ceritakan, alamatud dunia bil fiqih, ketika beliau kena musibah, difitnah sampai masuk penjara. Selesai dari penjara, dia ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, apa perlu kami ini nentang pemerintah yang menjadikan kau di penjara saat ini? Beliau menjawab, enggak, ini penjara ini karena aku yang salah. Sebab Rasulullah berkata, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan kendalikan orang dolim yang mendoliminya. Dan ini terjadi padaku. Hah? Kau kurang apa dari amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, kamu nggak tahu, saya itu kalau subuh mesti bangunin pembantu saya untuk sholat subuh. Di hari ketika saya di penjara, saya lupa hari itu nggak membangunkan pembantu saya, bukan anak istrinya, pembantu saya untuk menjalani sholat subuh. Gara-gara itulah berarti saya tidak amar ma'ruf dan tidak nahi mungkar. Akhirnya hari ini saya di penjara. Ya. Masya Allah hadirin. Selalu menisbatkan kekurangan pada diri, nggak kepada orang lain.